Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi pengajian bab yang kelima. Kitab apa dek? Kitab apa? Lubabul Hadis atau yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ya nak. Kitabnya itu Kitab Tamkihul Kahul. Oke, mau baca? Baca ya? Nggak bisa? Ya udah bapak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Bab yang kelima, fi fadilatil iman, keutamaan menerangkan tentang iman. Enak ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman adalah ma'rifatun, yaitu pengetahuan yang sudah diuji coba, yang sudah diempiris, yang sudah diobservasi bil qalbi dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Jadi ditaruh di hati, diucapkan di lisan, wa amalun bil arkan, dan di actionkan dengan rukun-rukunnya. Yaitu rukun iman kan ada 6 ya nak ya. Itu definisi iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uriyanun wa libasuhu at-taqwa. Jadi iman itu adalah telanjang. Jadi iman itu tidak memiliki pakaian. Tidak memiliki pakaian. Walibasuhul, dan pakaian iman itu adalah takwa. Yaitu takwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu takwa. Walibasuhu takwa, pakaian iman adalah takwa, wazinatuhu al-haya, dan perhiasan iman adalah malu, wasamrotuhu al-ilmu, dan buah natijah dari iman adalah ilmu. Makanya ketika ayat firman Allah ya nak ya, yang gimana itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kan yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak amanah. Jadi ketika orang diberikan amanah, maka ketika amanahnya diselewengkan, maka dia tidak dikatakan beriman. Selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ucapannya Nabi, tidak dikatakan salah satu di antara kalian itu beriman sehingga engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Jadi ketika kita mau beriman kepada Tuhan, jangan lupa kita punya tetangga, punya saudara yang perlu kita cintai juga. Jangan ego sendiri saja, ya nak ya. Jadi banyak sekali manusia yang selalu mementingkan dirinya, ibadah kepada Allah, tapi saudaranya, tetangganya tidak dia pedulikan. Padahal salah satu fungsi iman selain sholat, zakat, haji, yaitu mementingkan saudaranya, tetangganya juga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min. Jadi iman itu ada di dalam hatimu nak. Wala yatimu al-imanu illa bitamamil faraidi was sunani. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dengan sempurnanya kefarduan dan kesunahan. Wala yafsudu, dan tidak rusak al-imanu iman illa bijuhudil faraidi wasunan, kecuali dia meremehkan hal kefarduan Tuhan, wasunani, dan kesunahan. Faman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba 'alaiha wa man atama al-faraidha wajabat lahu al-jannah. Jadi barang siapa yang meremehkan kefarduan, mengurangi kefarduan tanpa ia bighairi juhudin, tanpa ia susah payah atau tanpa ia ingkar dengan kefarduan tersebut, uqiba 'alaiha, maka dia akan disiksa.
Waman atama al-faraid wajabat lahu al-jannah. Jadi ketika dia menginstalisasi iman hingga sempurna, menjalankan kefarduan secara sempurna, maka ia wajib masuk surga. Jadi kata Nabi lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yajidu wa la yanqusu. Jadi iman itu tidak naik, la yajidu tidak bertambah, wa la yanqusu dan tidak berkurang. Ini iman Nabi. Jadi iman Nabi itu la yajidu, bukan iman Nabi, iman orang munafik. La yajidu, enggak pernah bertambah, imannya stagnan sampai situ saja, wa la yanqusu dan tidak pernah berkurang. Jadi imannya seorang mukmin. Maaf, kalau misalnya si munafik dia yangkus berkurang, la yajidu enggak pernah bertambah. Kalau imannya Nabi yajid bertambah terus, wala yangkusu enggak pernah berkurang. Kalau iman kita nak ya, itu kadang-kadang yajid, kadang-kadang yangkus bertambah, kadang-kadang tidak bertambah dan kadang-kadang tidak berkurang. Kita stagnan kadang-kadang seperti itu. Walakin lahu haddun ay ta'rifun bidzikri afradi furu'il iman. Akan tetapi batasan maksudnya definisi dengan menyebutkan individu atau mufrad cabang-cabang iman. Fa inna qasa fa fi haddihi wa asluhu syahadatun lan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wal hajju wa ghusl janabah. Faman jada fi haddihi jadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi fafihi ya, fafihi saja. Jadi intinya iman itu, cabang-cabang iman itu yang pertama pokoknya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang kedua salat. Yang ketiga mendirikan zakat, puasa Ramadan dan haji dan mandi janabah. Barang siapa yang menambahi salah satunya fi hadihi barang siapa yang selalu bertambah konsisten dengan mengerjakan hal tersebut, jadat hasanatuhu maka bertambah kebaikannya. Kalau berkurang, kalau dia mengurangi maka kebalikannya. Seperti itu nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu nisfani. Jadi iman itu terbagi 2. Yang pertama fanisfun fi sabri, iman setengah iman di dalam kesabaran, wanisfun fi syukri, dan setengah iman di dalam bersyukur. Jadi sabar syukur ini merupakan suatu keimanan. Jadi kalau misalnya kita sabar, kita syukur kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita beriman. Jadi sabar dan syukur harus korelasi. Ada cerita Luna. Jadi ada perempuan yang mendapatkan suami jelek, sedangkan perempuannya itu cantik. Kata si istri, wahai suamiku, maaf kamu itu jelek, gitu kan. Aku selalu bersabar dan kamu mendapatkan aku cantik dan kamu bersyukur. Nah, ketika sabar dan syukur menyatu, maka mendapatkan surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qayyumun fatski la yaftakum mu'minun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu al-imana wa hafahu wa madahahu bisamaha wal haya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman dengan memujinya dengan toleransi dan dan rasa malu. Wa khalaqallahu al-kufra wa dzamahu bil bukhli wal jafa. Dan Allah menciptakan kekufuran itu dengan pelit. Idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nari an-nara, amarallahu ta'ala bi ay yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Jadi syarat sah untuk masuk surga itu harus ada iman di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Begitu dulu ngaji sama Bagir. Insyaallah nanti akan diteruskan. Bagir yang baca.